menantu gak tahu diri. Lihat, anakku stres gara-gara kamu. Lihat aja dirimu, udah hamil, bikin beban doang bisanya. Perempuan kayak kamu gak pantas jadi istri Raka. Udah, pergi aja lo dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat aku tengah hamil 9 bulan, aku pikir dengan perutku yang semakin besar akan membuat mertuaku lebih lembut, perhatian, dan semakin sayang kepada menantunya. Tapi ternyata aku salah besar. Hari itu, saat aku datang ke rumah mertuaku dengan niat ingin mengantarkan makanan kesukaan beliau. Begitu aku sampai di rumahnya, yang menyambutku bukanlah pelukan hangat dari seorang ibu mertua, melainkan malah sebuah hinaan yang sangat menyayat dan menusuk hatiku. Ibu mertuaku tega melemparkan makanan yang kubawakan. Tak hanya itu, ibu mertuaku lanjut menghinaku dengan berkata, "Perempuan gak tahu diri. Lihat, anakku stres gara-gara lu. Lihat aja dirimu. Udah hamil, bikin beban doang bisanya." Setelah perkataan itu, aku mencoba menahan air mataku agar tetap terlihat tegar meskipun perkataannya sangat menyakitkan. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang selama ini diam-diam menjalin hubungan dengan suamiku. Ia sedang berada di rumah mertuaku. Tak ada angin dan tak ada hujan. Tiba-tiba wanita muda itu menarik kerudungku bersama ibu mertuaku hingga membuatku terjatuh ke lantai yang sambil memegang bayi di dalam perutku. Wanita muda itu lalu berkata, "Wanita seperti kamu tak pantas jadi istri Raka. Lihat dirimu, memalukan." Lalu tiba-tiba suamiku juga muncul dari dalam rumah ibu mertuaku. Tapi ternyata ia tak menolongku. Ia hanya berdiri melipat kedua tangannya di samping wanita selingkuhannya dan hanya melihatku yang sedang jatuh di lantai. Tak ada pembelaan sedikit pun dari suamiku. Padahal diriku ini adalah istri sahnya yang sedang hamil mengandung anak dari darah dagingnya. Waktu berlalu. 1 bulan setelah kejadian itu, bayiku lahir dengan selamat. Aku sudah mulai melupakan kejadian yang menyakitkan itu. Hingga mantan suamiku datang menemuiku dengan wajahnya yang tampak menangis dan menyesal, mengingatkanku akan kejadian itu lagi. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana saja kalian menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari saya lanjutkan ceritanya. Namaku Alia. Sudah 9 bulan lebih aku menanti buah hati pertamaku. Setiap hari aku berbicara lembut pada bayi di perutku, berharap kelak ia tumbuh dalam rumah yang penuh kasih sayang. Tapi ternyata harapan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Sejak aku menikah dengan Raka, suamiku, semuanya berubah perlahan. Dulu ia lembut dan sabar, kini jarang menatapku. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti pedang dingin yang menebas hati. Ia lebih banyak diam, seolah kehadiranku hanyalah beban yang tak diinginkan. Pagi itu aku memutuskan pergi ke rumah mertuaku. Aku tahu, Bu Ratmi, ibunya Raka, tidak terlalu menyukaiku, tapi aku ingin mencoba memperbaiki hubungan. Aku memasak sayur asem kesukaannya, berharap hatinya luluh ketika melihat niatku. Langkahku perlahan menyusuri halaman rumah besar itu. Aku mengetuk pintu dengan senyum. Namun begitu daun pintu terbuka, yang keluar bukan sambutan hangat, melainkan tatapan tajam penuh kebencian. "Untuk apa kamu datang ke sini lagi, Alia?" Suara Bu Ratmi meninggi. Aku terdiam, menunduk sopan. "Saya hanya ingin mengantarkan makanan, Bu. Ini sayur asem kesukaan Ibu." Namun wanita paruh baya itu menepis kotak makanan di tanganku. Kuahnya tumpah ke lantai. "Perempuan tak tahu diri, kau sudah bikin anakku stres, dan sekarang mau pura-pura baik? Pergi dari sini." Dadaku bergetar menahan air mata. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan,
Dari dalam rumah muncul seorang wanita muda, berpakaian ketat dengan rambut terurai dan senyum sinis. Namanya Laras. Aku mengenalnya. Ia adalah teman kerja Raka, sekaligus orang yang kini menjadi duri di pernikahanku. "Oh, jadi ini istri sahnya," ucapnya dengan nada mengejek. "Kasihan banget, bahkan baju yang kamu pakai aja kelihatan murahan." Aku mencoba tetap sabar. Tapi tiba-tiba Laras melangkah mendekat dan menarik kerudungku dengan kasar. Aku menjerit tertahan, memegangi ujung kain itu agar tidak terlepas. Namun Bu Ratmi ikut menarik dari sisi lain. Tubuhku oleng dan sebelum sempat menahan diri, aku jatuh tersungkur ke lantai teras yang dingin. Tanganku refleks memegangi perutku yang menegang. Sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Aku menatap ke arah Raka yang berdiri di dekat pintu. Ia hanya menatapku dengan wajah marah dan tangan terlipat di dada. Tidak satupun kata keluar darinya. Tidak ada belayan, tidak ada keberpihakan. Yang ada hanya diam yang menyakitkan. Air mataku menetes tanpa henti. Laras mendengus sambil berkata, "Wanita seperti kamu tak pantas berdiri di sisi Raka. Pergi sebelum kami menyeretmu keluar." Aku berusaha bangkit perlahan, tapi tubuhku gemetar. Kuambil jilbabku yang hampir terlepas, kututup kembali kepalaku dengan sisa tenaga yang ada. Langkahku berat, namun aku tahu, aku harus pergi. Aku harus melindungi anakku, meski dunia seakan menolakku. Ketika kakiku menapaki jalan kecil di depan rumah itu, langit tiba-tiba menangis. Hujan deras turun tanpa peringatan. Aku berjalan pelan di bawah guyuran air, tanpa payung, tanpa arah. Air mataku menyatu dengan hujan, dingin dan getir. Aku tak tahu harus kemana. Yang kupikirkan hanya satu, semoga bayiku tetap selamat. Dalam keheningan malam yang dipenuhi isak dan petir, aku menatap langit yang kelabu dan berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan anakku lahir dalam air mata. Hujan malam itu seakan menertawakan kepedihanku. Langkahku semakin gontai, menyusuri jalan licin yang mulai sepi. Air mengalir di sepanjang pipi, entah itu hujan atau air mata yang sudah terlalu lelah keluar. Aku menahan perutku yang terasa nyeri. Setiap langkah seperti ditusuk jarum dari dalam. Tapi aku terus berjalan. Aku tidak punya tempat lain selain rumah kontrakan kecil peninggalan orang tuaku. Begitu sampai di sana, bajuku basah kuyup. Lantai kamar sudah mulai dingin dan udara lembab membuatku menggigil. Aku menyalakan lilin karena listrik belum kubayar sejak 2 hari lalu. Api kecil itu menari samar, cukup memberi cahaya untukku melihat wajah sendiri di kaca kecil yang retak. Wajahku pucat, mata sembab, dan ada luka kecil di pipi akibat jatuh tadi. Aku memeluk perutku, mengusapnya lembut. "Maafkan ibu, nak. Ibu cuma ingin kamu lahir dengan selamat. Ibu gak sanggup lihat orang-orang menyakiti kamu sebelum kamu sempat melihat dunia." Tangisku pecah. Malam itu aku menangis tanpa suara, takut tetangga mendengar dan bertanya-tanya. Hanya suara hujan dan detak jantung bayiku yang menemaniku. Hari-hari berikutnya, aku hidup dengan sisa tenaga. Kadang aku makan hanya dengan nasi dan garam, tapi aku selalu berusaha tersenyum saat mengusap perutku. Karena aku tahu, ada satu makhluk kecil yang masih percaya padaku, anakku sendiri. Sementara itu, berita tentang Raka dan Laras mulai tersebar di lingkungan kami. Mereka tampil di acara kantor bersama, dan banyak yang mengira aku sudah tidak ada lagi dalam hidup Raka. Aku tidak peduli. Yang aku pikirkan hanya bagaimana menjaga bayiku sampai waktunya tiba. Namun rasa sakit batin itu tidak mudah hilang. Kadang di malam hari, aku masih mendengar teriakan Bu Ratmi di telingaku. Kadang aku bermimpi Laras menarik kerudungku lagi. Lalu aku terbangun dengan tubuh gemetar. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan coba-coba cari Raka. Dia sudah bahagia sekarang." Aku tahu itu dari Laras. Aku hanya menatap layar ponsel itu dan menghapus pesannya tanpa balas. Aku tidak akan melawan dengan kata-kata. Aku hanya akan bertahan, karena kesabaran adalah senjataku yang terakhir. Waktu berlalu.
Hari melahirkan semakin dekat. Aku sudah menyiapkan sedikit pakaian bayi dari hasil menjahit sendiri. Warna biru muda, seperti langit yang selalu kunantikan cerahnya. Aku ingin bayi ini lahir bukan dalam kesedihan, tapi dalam cinta, meski hanya dari seorang ibu yang terluka. Sore itu, hujan kembali turun. Petir menyambar di kejauhan. Aku duduk di dekat jendela, menatap langit yang kelabu. Entah kenapa hatiku bergetar. Ada firasat yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa di depan rumah. Pintu diketuk keras beberapa kali. Aku berdiri perlahan, menahan nyeri di punggung, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Dan di hadapanku, berdiri seseorang yang tak pernah kuduga akan datang di saat seperti ini. Tubuhku langsung lemas melihatnya. Mataku memanas, dadaku bergetar hebat. Aku ingin menutup pintu, tapi suara itu terdengar pelan, penuh ragu. "Alia, kita bisa bicara?" Itu suara Raka, suamiku. Pria yang membiarkanku jatuh di hadapan semua orang. Tanganku gemetar memegang gagang pintu. Air mataku mulai mengalir, tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan karena luka yang belum sembuh. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dengan pandangan kosong. Hujan masih turun deras, dan di sela gemuruh petir, aku hanya bisa berbisik dalam hati. "Kenapa kamu datang sekarang, Raka? Di saat aku sudah belajar kuat tanpamu." Raka berdiri di depan pintu dengan pakaian basah kuyup. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak gelisah. Tatapan matanya berbeda dari yang dulu ku kenal. Bukan dingin, tapi kacau. Seperti seseorang yang kehilangan arah. Namun aku tidak segera mempersilahkannya masuk. Tanganku masih menggenggam pintu kuat-kuat, menahan setiap emosi yang bergejolak di dada. "Kenapa kamu datang, Raka?" Suaraku serak, bergetar tapi tegas. Ia menunduk, seolah mencari kata. Aku salah, Alia. Aku nyesel. Semua yang terjadi waktu itu, aku gak seharusnya diam. Aku bodoh. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang kembali membuka luka lama. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi tubuhku terlalu lemah untuk meluapkan semuanya. "Sekarang kamu sadar? Setelah kamu biarkan ibumu dan wanita itu menarik jilbabku, sampai aku jatuh di depan rumahmu?" Raka terdiam. Matanya menatapku, basah oleh air hujan dan penyesalan yang terlambat. Aku ingin menutup pintu, tapi ia menahan. "Tolong dengar aku dulu, Alia. Aku baru tahu laras bohong. Semua fitnah itu dibuat supaya aku benci sama kamu." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Fitnah? Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, kata maaf bisa menghapus semuanya?" Hening. Yang terdengar hanya suara hujan yang menetes dari atap seng, dan langkah gemetaranku menahan emosi. Perutku mulai menegang, tanda bayi di dalam perut ikut bereaksi pada ketegangan ini. Aku memegangi perutku, mencoba menstabilkan napas. Raka langsung panik. "Alia, kamu kenapa? Mau aku antar ke rumah sakit?" Aku menatapnya tajam. "Nggak usah, aku udah biasa sendiri." Ucapan itu membuatnya terpaku. Ia hanya bisa menunduk. Aku tahu, hatinya remuk. Tapi aku lebih tahu, hatiku sudah hancur lebih dulu. "Pergi, Raka. Aku nggak mau kamu lihat aku seperti ini. Aku cuman butuh tenang." Namun Raka tetap diam di tempat, seperti tidak rela pergi. "Aku nggak akan ninggalin kamu lagi, Alia. Aku janji. Aku cuma mau bantu, biar kamu nggak sendirian saat melahirkan." Aku menatap wajahnya lama. Ada ketulusan di sana, tapi juga rasa takut. Takut kehilangan, takut menebus dosa yang terlalu berat. Akhirnya aku melangkah mundur dan membiarkan dia masuk, tapi tanpa kata. Ia duduk di kursi kecil di sudut ruangan yang remang, sementara aku kembali ke tempat tidur. Hanya suara hujan yang menjadi pembatas antara kami. Malam itu terasa panjang. Raka sesekali menatapku, tapi aku berpura-pura tidur. Dalam hati, aku masih bertanya, apakah penyesalannya sungguh tulus?
atau hanya karena keadaan memaksanya kembali. Ketika subuh tiba, aku terbangun karena rasa nyeri yang begitu hebat di perutku. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku menjerit pelan, mencoba memanggil nama Raka. Ia langsung bangun, berlari mendekat. "Alia, air ketuban kamu pecah. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang." Tubuhku gemetar, tapi aku mengangguk. Di antara rasa sakit dan takut, aku sempat menatap wajahnya yang panik. Ada ketulusan di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Raka menggendongku ke mobil dengan tergesa. Sepanjang jalan, aku hanya memegang dadanya dan berbisik lirih, "Tolong Raka, jaga anak kita." Hujan belum reda, langit gelap, petir menyambar. Tapi di dalam mobil yang melaju kencang itu, aku tahu malam ini akan jadi malam yang mengubah segalanya. Udara dingin rumah sakit menusuk kulitku. Lampu-lampu putih di langit-langit terasa terlalu silau untuk mata yang lelah. Aku terbaring di ranjang dorong, menggenggam tangan Raka sekuat tenaga. Sakitnya seperti tidak berujung, tapi di antara rasa sakit itu, aku masih sempat melihat wajahnya yang kini penuh ketakutan. Raka berlari di samping perawat, suaranya parau memanggil, "Tolong, istriku mau melahirkan." Aku mendengar langkah kaki para bidan bergegas, suara pintu terbuka, dan bau antiseptik menyengat masuk ke hidungku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya sesak. Setiap detik terasa seperti jarak antara hidup dan mati. "Alia, tahan ya, sebentar lagi," suara perawat menenangkanku. Aku mengangguk lemah, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dalam pikiranku hanya ada satu nama, Ryan. Nama yang sudah kupilih sejak bulan ketiga kehamilan, berarti pintu surga. Karena aku percaya, anak ini akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang dulu tertutup oleh air mata. Di luar ruangan, Raka berdiri gelisah. Kulihat sekilas lewat celah pintu kaca, tangannya bergetar, wajahnya pucat. Seperti seseorang yang baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah hampir kehilangannya. Teriakanku pecah bersamaan dengan tangisan pertama bayi yang baru lahir. Suara itu seperti menyayat seluruh perih di tubuhku, tapi juga menyembuhkan luka di hatiku. Tangis bayi itu menggema di ruang bersalin yang sunyi, dan aku menutup mata sambil berbisik pelan. "Terima kasih Dia Allah. Akhirnya dia lahir dengan selamat." Raka masuk perlahan ketika bidan keluar sambil tersenyum. "Selamat Pak." Istrinya kuat sekali. Anaknya laki-laki, sehat. Aku memandang wajah kecil itu. Kulitnya lembut, hangat, dan entah kenapa begitu mirip dengan ayahnya. Raka mendekat, tapi aku menoleh ke arah lain. Aku belum siap berbicara. Beberapa hari setelahnya, aku masih di ruang perawatan. Raka tetap di sana setiap malam, membantuku mengganti popok bayi, bahkan menyiapkan air hangat. Tapi setiap kali ia mencoba bicara, aku selalu diam. Luka itu belum sembuh. Kata maaf tidak bisa menambal semuanya begitu saja. Suatu pagi, saat aku duduk di tepi ranjang sambil menyusui Ryan, Bu Ratmi datang. Langkahnya pelan, tapi wajahnya jelas-jelas tidak tenang. Di belakangnya ada Laras, menunduk dan pura-pura menyesal. Aku langsung menegang. Hati ini belum siap menerima mereka. Namun Raka yang berdiri di samping pintu berkata, "Pelan, Alia, tolong, dengar mereka dulu." Bu Ratmi menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Nah, maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu gak tahu selama ini Laras memutarbalikkan semuanya. Ibu cuma dengar satu sisi. Ibu minta maaf." Nak suaranya bergetar, tapi hatiku masih dingin. Laras menunduk dan berkata lirih, "Aku juga minta maaf. Aku gak bisa tidur sejak malam itu." Aku hanya menatap keduanya tanpa kata. Bagiku, maaf mereka tidak akan menghapus hari di mana aku jatuh di depan rumah itu dengan perut besar dan air mata bercampur hujan. Raka menatapku, berharap aku membuka pintu maaf. Tapi aku hanya menggeleng pelan. "Maaf tidak bisa semudah itu. Aku sudah belajar berdiri tanpa siapapun Raka. Sekarang biarkan aku belajar memaafkan dengan caraku sendiri,
hening menyelimuti ruangan itu. Suara tangis Ryan kecil menjadi satu-satunya yang terdengar. Raka menunduk dan air matanya akhirnya jatuh untuk pertama kali di hadapanku. Hari itu aku sadar, tidak ada balasan yang lebih menyakitkan bagi orang yang menzalimi kita. Selain melihat orang yang mereka sakiti, justru tumbuh kuat tanpa mereka. Aku menatap Ryan di pelukanku, lalu berkata, "Pelan, mulai hari ini, hidup kita bukan lagi tentang luka, tapi tentang bertahan." Raka hanya terdiam. Ia tahu, hatiku belum kembali padanya. Tapi ia juga tahu, penyesalan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hariku kini diisi dengan suara tangis kecil, Ryan yang memenuhi rumah. Di setiap tangisnya, aku merasa ada alasan baru untuk tetap kuat. Tangannya yang mungil selalu berusaha menggenggam jariku, seolah ingin berkata, "Ibu, jangan takut, aku ada di sini." Dan setiap kali aku menatap matanya, aku tahu semua penderitaan itu tidak sia-sia. Raka masih sering datang. Ia membantu membeli kebutuhan bayi, memperbaiki atap bocor, dan kadang hanya duduk diam di depan rumah, menunggu aku keluar. Tapi aku jarang menatapnya lama. Luka itu masih ada, meski aku berusaha memaafkan perlahan. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ia berdiri tanpa bicara ketika aku dijatuhkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Suatu sore, aku sedang menjemur popok di halaman ketika Raka datang membawa sesuatu. Sebuah bingkisan kecil berisi baju bayi biru muda dan mainan gantung berbentuk awan. "Untuk Ryan," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Ia tersenyum tipis, lalu duduk di kursi bambu di bawah pohon mangga. "Kamu tahu, setiap malam aku mimpi tentang kejadian itu, Alia. Tentang kamu yang jatuh, tentang aku yang cuma diam. Aku gak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu." Aku berhenti menjemur sejenak. Hening beberapa saat, lalu aku menjawab pelan. "Mungkin karena kamu gak pernah tahu rasanya jadi perempuan yang harus melawan sendirian." Raka terdiam lama. Angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Burung-burung beterbangan kembali ke sarang. "Sekarang aku tahu, Alia," ucapnya lirih. "Aku kehilangan segalanya waktu kehilangan kamu." Aku tidak membalas, hanya menatap Ryan yang sedang tidur di dalam ayunan bambu. Senyumnya begitu damai, seolah tidak tahu betapa dunia orang tuanya pernah penuh luka. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menurunkan rasa sakit itu kepadanya. Ia berhak tumbuh tanpa rasa dendam. Malam harinya, ketika aku sedang menidurkan Ryan, hujan turun lagi. Raka masih di teras rumah, menatap langit sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bisa mendengar isakannya pelan. Itu pertama kalinya aku melihat Raka menangis seperti itu. Aku tidak keluar, tapi diam-diam aku ikut meneteskan air mata. Bukan karena masih marah, tapi karena rasa iba yang perlahan tumbuh kembali di hatiku. Hari demi hari berlalu, Raka mulai menunjukkan perubahan. Ia berhenti bekerja di perusahaan yang dulu mempertemukannya dengan Laras. Ia memilih membuka usaha kecil di rumah orang tuanya, hanya agar bisa dekat dengan Ryan setiap akhir pekan. Aku masih menjaga jarak, tapi diam-diam aku menghargai setiap usahanya. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman, Raka datang lagi. Tapi kali ini ia tidak membawa bingkisan. Ia membawa surat. Wajahnya tampak tegang. "Ini surat warisan dari Pak Dimas, pengacara keluarga almarhum ayahmu," katanya perlahan. Aku mengerutkan kening. "Warisan?" Ia mengangguk. Kata beliau, "Semua aset perusahaan ayahmu sekarang jadi milik kamu sepenuhnya." Aku terpaku. Dunia seolah berhenti sejenak. Ayahku dulu memang pernah memiliki saham besar di perusahaan tempat Raka bekerja. Tapi aku tak tahu jika semuanya diwariskan padaku. Raka menatapku dengan mata bergetar. "Alia, perusahaan tempat aku bekerja itu sekarang jadi milikmu." Aku menunduk, tangan bergetar menahan emosi. Semua yang dulu direbut dariku, kini kembali dengan cara yang tak pernah kuduga. Raka menatapku dalam-dalam. "Alia, aku tahu aku gak pantas,
tapi izinkan aku menebus semuanya. Bukan demi harta, tapi demi anak kita. Aku menatapnya lama, tanpa kata. Ryan tiba-tiba menangis di dalam rumah, dan aku melangkah masuk untuk menenangkannya. Raka tidak mengejar, hanya menunduk di teras dengan wajah penuh harap. Malam itu aku duduk di samping Ryan yang sudah tertidur. Di luar jendela, bulan separuh menggantung sendu di langit. Aku memegang tangan kecil bayiku, lalu berbisik pelan. Anakku, mungkin ini saatnya ibu melihat kebenaran yang selama ini Allah simpan di balik air mata. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut lewat celah jendela. Udara terasa berbeda, lebih hangat, lebih tenang. Ryan masih terlelap di pelukanku, wajahnya begitu damai. Tapi pikiranku tak berhenti memutar kejadian semalam, tentang surat warisan, tentang perubahan Raka, dan tentang bagaimana Allah menuntunku ke titik ini setelah semua luka yang kulalui. Suara motor berhenti di depan rumah. Aku menengok dari jendela. Raka datang, membawa 2 kantong besar berisi bahan makanan. Ia tersenyum kecil sambil melambaikan tangan. "Boleh aku bantu masak?" katanya pelan. Aku menghela napas, antara ingin menolak dan ingin mencoba memberi kesempatan. "Masuk aja," jawabku singkat. Ia meletakkan semua barang di meja dapur dan mulai mengupas bawang, kikuk, tapi serius. Kulihat tangan yang dulu pernah membuatku menangis, kini berusaha menebus semuanya dengan kesederhanaan. "Aku belajar dari video masak," katanya sambil tersenyum canggung. Aku tidak bisa menahan tawa kecil. "Kamu serius belajar cuma buat ini? Kalau itu bisa bikin kamu tersenyum lagi, aku mau belajar tiap hari." Ada kehangatan aneh yang mulai muncul di dadaku. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang lama hilang. Ryan terbangun dan menangis pelan. Raka buru-buru menghampiri, mencoba menenangkan dengan suara lembut. "Hei, Ryan. Ini ayah, nak. Jangan nangis ya." Suara itu pelan, namun penuh rasa. Seolah seorang ayah yang baru benar-benar lahir bersamaan dengan anaknya sendiri. Melihat itu, mataku mulai basah. Aku tahu, hati kecilku mulai luluh. Namun aku juga tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Aku masih butuh waktu, dan Raka mengerti itu. Ia tidak memaksa, hanya hadir dengan sabar setiap hari, memperbaiki apapun yang rusak, membersihkan rumah, atau sekadar bermain dengan Ryan. Sore harinya, Bu Ratmi datang lagi. Kali ini tanpa laras. Wajahnya tampak lebih tenang, meski masih ada rasa bersalah yang menempel. "Alia, boleh ibu peluk Ryan sebentar?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Ia menggendong cucunya dengan lembut. Air matanya menetes di pipi bayi kecil itu. "Ibu salah besar waktu itu, nak. Ibu minta maaf." Aku terdiam. Ada bagian dalam diriku yang ingin marah. Tapi melihat rambutnya yang sudah memutih dan tangannya yang gemetar membuatku tak tega. Mungkin inilah caranya Allah mengajarkanku arti keikhlasan. Bukan untuk membalas, tapi untuk melepaskan. Setelah beberapa menit, Bu Ratmi berpamitan. Sebelum keluar, ia memegang tanganku erat. "Terima kasih udah ngizinin ibu datang, Alia. Semoga hidupmu penuh berkah." Aku tersenyum kecil. "Amin, Bu." Malamnya, aku duduk di teras bersama Raka. Angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah. "Terima kasih udah tetap datang, meski aku sempat menutup semua pintu," ucapku pelan. Raka menatap langit, lalu berkata, "Aku datang bukan karena berharap kamu memaafkan sekarang. Aku datang karena aku sadar, dulu aku bukan suami yang pantas. Tapi aku mau belajar jadi ayah yang layak untuk Ryan." Aku menatapnya lama. Cahaya bulan jatuh di wajahnya, menampakkan kejujuran yang dulu jarang kulihat. "Raka," kataku lirih, "aku belum tahu apakah aku bisa cinta lagi seperti dulu. Tapi aku tahu, aku gak mau terus hidup dengan benci." Ia mengangguk pelan. "Itu cukup bagiku, Alia." Kami terdiam, tapi kali ini bukan karena dingin atau canggung.
Heningnya terasa hangat, seperti udara setelah badai besar akhirnya berlalu. Aku menatap langit yang mulai cerah dan berkata dalam hati, mungkin inilah caranya Allah menunjukkan cintanya. Dengan menghancurkan semuanya dulu, lalu mengembalikannya sedikit demi sedikit, ketika aku sudah siap untuk memaafkan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Ryan sudah mulai bisa tersenyum setiap kali melihat wajah ayahnya. Tangannya yang mungil sering terangkat, mencoba meraih jari Raka. Dan setiap kali itu terjadi, aku melihat mata Raka memerah, seperti menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, penyesalannya tulus, tapi hatiku masih rapuh. Setiap kali aku teringat malam penghinaan itu, tubuhku masih gemetar. Kadang aku bermimpi Laras menarik jilbabku lagi, mendengar tawa ejekannya yang menusuk. Aku terbangun dengan keringat dingin, lalu menangis dalam diam sambil memeluk Ryan. Suatu pagi, Raka datang membawa kabar. Laras sudah pindah keluar kota, katanya pelan sambil menatap ke bawah. Aku terdiam. Untuk apa kamu kasih tahu aku? Aku cuma gak mau kamu cemas kalau tiba-tiba dia muncul lagi. Aku mau kamu tenang. Aku mengangguk tanpa kata. Tenang. Itu kata yang sudah lama hilang dari hidupku. Tapi hari-hari bersama Ryan mulai mengembalikan rasa itu sedikit demi sedikit. Setiap pagi, aku menyiapkan bubur halus untuknya, sementara Raka menyapu halaman. Kadang kami berbincang sebentar tentang hal sederhana seperti cuaca atau warna baju bayi. Tak ada kata cinta, tak ada permintaan rujuk. Hanya dua orang dewasa yang berusaha membangun ulang sesuatu yang pernah hancur. Suatu sore, Raka datang membawa sebuah buku catatan lusuh. Aku nemu ini di meja lama, katanya. Kamu masih ingat? Aku memegang buku itu. Ternyata itu buku catatan impian pernikahan kami dulu. Di halaman pertama tertulis, kita akan punya rumah kecil dengan halaman luas dan suara azan yang terdengar setiap pagi. Aku terdiam lama. Waktu itu aku gak ngerti arti kalimat ini, ucap Raka lirih. Aku pikir rumah besar dan mobil mewah cukup buat bahagiain kita. Tapi ternyata kebahagiaan itu sesederhana bisa melihat kamu tersenyum lagi. Aku menutup buku itu perlahan, menahan air mata. Raka, kamu tahu enggak? Luka itu bukan cuma di hati. Luka itu ada di setiap kali aku menatap kaca dan ingat bagaimana aku dijatuhkan di depan orang-orang yang seharusnya menjagaku. Raka menatapku penuh penyesalan. Aku tahu, dan aku siap menunggu sampai kamu bisa menatap aku lagi tanpa rasa sakit. Malam itu, Raka tak langsung pulang. Ia membantu menidurkan Ryan, menyelimuti tubuh kecilnya, lalu duduk di lantai dekat tempat tidur. Aku melihat wajahnya yang lelah, tapi damai. Raka, panggilku pelan. Ia menoleh. Ya? Terima kasih karena gak pergi, meskipun aku sering dingin sama kamu. Raka tersenyum samar. Kalau aku pergi lagi, aku gak akan bisa maafin diri sendiri. Kami terdiam lama. Di luar, suara jangkrik terdengar lembut. Udara malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini tidak sesepi dulu. Keesokan harinya, Raka pamit bekerja. Ia kini membuka bengkel kecil di pinggir jalan. Sebelum berangkat, ia mencium kening Ryan dan berkata pelan, "Doain ayah, ya nak." Aku melihat itu dari dapur dan dadaku terasa hangat. Bukan karena cinta yang mekar, tapi karena rasa syukur bahwa akhirnya Raka benar-benar berubah menjadi ayah yang dulu hanya bisa kubayangkan. Namun di balik ketenangan itu, aku tidak tahu badai baru sedang menunggu di depan. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah semua luka ini benar-benar sembuh atau justru terbuka lagi. Sore itu langit mendung. Angin membawa aroma hujan yang menekan dada. Aku baru saja menidurkan Ryan ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya kupikir itu hanya salah sambung, tapi ketika suara di seberang berbicara, tubuhku langsung membeku.
Alia, ini Laras. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan, "Kamu mau apa lagi?" Suara itu terdengar ragu tapi dingin. Aku cuma mau bilang, Raka pernah datang ke tempatku seminggu lalu. Katanya cuma urusan kerja, tapi entahlah, kamu lebih tahu siapa dia sebenarnya. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jantung yang berdegup kencang. Setelah beberapa detik, aku menjawab pelan, "Kamu bohong." Laras tertawa kecil di ujung sana. "Percaya atau enggak, terserah kamu. Tapi kalau aku jadi kamu, aku nggak akan tenang sebelum tahu kebenarannya." Telepon terputus. Tanganku gemetar. Aku tahu Laras suka memutarbalikkan fakta, tapi suara itu menimbulkan sesuatu di dadaku. Luka yang baru saja mulai sembuh, kembali berdarah. Beberapa menit kemudian, Raka datang. Wajahnya lelah, tangan dan bajunya masih berdebu dari bengkel. Ia menyapa seperti biasa, menanyakan kabar Ryan. Tapi kali ini aku menatapnya dengan pandangan lain. Ada ragu yang tak bisa kutahan. "Raka," kataku pelan, "minggu lalu kamu kemana?" Ia menatapku, kaget. "Ke pasar, beli alat untuk bengkel." "Kenapa?" "Bukan ke tempat Laras." Raka terdiam. Sesaat, tapi diamnya itu cukup bagiku untuk tahu bahwa sesuatu memang terjadi. "Alia, aku..." "Sudah," potongku cepat. "Aku gak mau dengar dulu. Aku butuh waktu." Raka mencoba mendekat, tapi aku mundur. "Raka, aku baru belajar percaya lagi. Jangan hancurkan itu." Ia menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku gak berbuat apa-apa, Alia. Aku cuma datang untuk selesaikan urusan yang dulu belum tuntas. Aku gak mau Laras ganggu kamu lagi." Aku memejamkan mata, mencoba bernapas. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu gak percaya." Henning. Rasa sesak itu kembali seperti dulu. Aku tahu dia mungkin jujur, tapi luka masa lalu membuatku sulit membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Raka tetap di ruang tamu, sementara aku di kamar memeluk Ryan. Suara hujan mulai turun, sama seperti malam ketika aku dulu diusir. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku punya anak dan punya kekuatan yang dulu tidak kumiliki. Pagi harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika aku sedang menyiapkan sarapan, seseorang mengetuk pintu keras sekali. Begitu kubuka, Laras berdiri di depan rumah dengan wajah penuh amarah. "Puaskah kamu, Alia? Sekarang semua orang tahu aku dipecat gara-gara kamu," teriaknya. Aku terpaku. Raka muncul dari dalam rumah dan langsung berdiri di depanku. "Cukup Laras, jangan ganggu istri dan anakku lagi." Laras menatapnya tajam. "Oh, jadi sekarang kamu bela dia lagi? Kamu lupa siapa yang dulu menampungmu waktu dia ninggalin kamu?" Raka menahan napas, wajahnya tegang. Aku menggenggam ujung bajunya. "Raka jangan," bisikku. Tapi Laras semakin gila. Ia berusaha menepis tanganku, tapi Raka segera mendorongnya menjauh. "Pergi Laras, kalau kamu masih datang ke sini aku laporkan." Wajah Laras merah padam, tapi kali ini ia berbalik dan pergi tanpa kata. Ketika pintu tertutup, aku terduduk di lantai. Air mataku jatuh deras, bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, Raka berdiri di sisiku, melindungiku tanpa ragu. Raka berlutut di depanku, memegang tanganku erat. "Alia, percayalah, aku gak akan ulangi kesalahan yang sama." Aku janji, aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Jangan janji Raka." Buktikan saja. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya. Mungkin kali ini dia sungguh berubah. Malam itu aku berdoa lama. Di samping Ryan yang terlelap, aku berbisik, "Ya Allah, kalau memang ini jalan yang Engkau pilih, maka kuatkan kami. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depan yang sedang tumbuh." Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Rumahku terasa lebih damai. Laras tidak lagi datang, dan Raka benar-benar menepati ucapannya.
Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Membantu menggendong Ryan, menyiapkan air panas untukku, bahkan mencuci baju tanpa disuruh. Kadang aku melihat matanya memandangi Ryan lama sekali, seolah setiap detik ingin ditebusnya dengan kasih yang dulu ia sia-siakan. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu masa lalu belum sepenuhnya padam. Suatu sore, ketika Raka sedang tidur siang, aku duduk di teras sambil menatap hujan yang baru turun. Ada seseorang berjalan di kejauhan dengan payung hitam. Siluetnya seperti Bu Ratmi. Benar saja. Tak lama kemudian, wanita itu berdiri di depan rumah dengan senyum lemah. "Alia, boleh ibu masuk?" Tanyanya pelan. Aku mempersilakannya duduk. Kali ini wajahnya terlihat lebih tua. Garis lelah di matanya makin jelas. "Ibu mau minta maaf lagi, Nak. Waktu itu, ibu salah besar. Ibu malu pada diriku sendiri." Aku menatapnya lama. Dalam suaranya tak ada lagi nada tinggi seperti dulu. Hanya penyesalan yang dalam. Ibu cuma takut kehilangan anak. Tapi yang ibu lakukan malah hampir menghancurkan kalian semua. Air matanya jatuh. Aku ikut terdiam. Semua yang pernah ia ucapkan dulu masih terpatri jelas di ingatanku. Hinaan, cacian, tangan yang menarik jilbabku sampai hampir terlepas. Tapi melihatnya kini, dengan tubuh gemetar dan suara serak penuh penyesalan, aku tahu Allah sedang mengajariku arti maaf yang sesungguhnya. "Bu," kataku lembut, "saya sudah memaafkan sejak lama, tapi saya belum bisa melupakan. Biar waktu yang sembuhkan." Bu Ratmi mengangguk pelan. "Ibu gak minta dilupakan, Nak. Cukup diberi kesempatan untuk memperbaiki kami berbincang cukup lama." Ia bercerita kalau rumahnya kini sepi. Laras pergi tanpa kabar, dan Raka jarang pulang. Ia merasa semua kesombongan masa lalunya tak ada gunanya lagi. Sebelum pulang, ia menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah jadi perempuan sekuat ini, Alia. Ibu bangga padamu." Aku hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati aku menangis. Kata-kata itu seperti pelukan yang lama tertunda. Malamnya, ketika Raka tahu ibunya datang, ia terdiam. "Dia minta maaf?" Aku mengangguk, dan aku memaafkan. Raka menunduk, air matanya menetes tanpa suara. "Terima kasih, Alia." Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Raka semakin tekun bekerja, dan aku mulai menjahit lagi untuk menambah penghasilan. Aku menjual hasil jahitanku ke pasar. Kadang Raka mengantarkan dengan motornya, sambil membawa Ryan di gendongan depan. Pemandangan itu membuat hatiku hangat setiap kali melihatnya. Namun pada suatu pagi, sebuah kabar mengejutkan datang. Telepon dari pengacara keluarga, Pak Dimas. Suaranya terdengar serius. "Bu Alia, perusahaan warisan ayah ibu sedang dalam masalah besar. Ada oknum yang mencoba mengambil alih saham secara diam-diam. Kami butuh ibu datang hari ini." Aku tertegun. Masalah itu bukan kecil. Perusahaan itu adalah peninggalan terakhir ayahku. "Baik, Pak, saya akan datang." Ketika Raka mendengar hal itu, ia langsung bersiap. "Aku ikut kamu." Aku sempat ragu. "Kamu yakin?" Tempat itu penuh dengan orang-orang yang dulu berpihak pada Laras. "Aku tahu," jawabnya tegas. "Justru itu alasan aku harus ikut. Aku gak mau kamu hadapi mereka sendirian lagi." Kami pun berangkat ke kantor pusat perusahaan. Bangunannya tinggi, berdiri megah, tapi setiap langkahku terasa berat. Tempat itu menyimpan banyak kenangan pahit, termasuk hari di mana aku dulu diusir oleh mertua dan Laras di depan banyak orang. Begitu memasuki ruang rapat, semua mata tertuju padaku. Beberapa orang tampak gugup, sebagian lagi berbisik pelan. Di ujung meja, Pak Dimas berdiri menungguku dengan berkas di tangan. "Bu Alia, sepertinya ada yang ingin Anda lihat sendiri," katanya. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Dan saat kubuka, mataku membesar tak percaya. Di dalamnya tertera tanda tangan pemindahan saham. Dengan nama yang tak asing bagiku. Tanda tangan itu adalah milik Raka. Tubuhku seketika gemetar. Suara di sekelilingku menghilang. Aku menatapnya, mencari jawaban.
Raka hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat, mata membulat. Aku nggak tahu soal ini, Alia, katanya terbata. Tapi hatiku hancur. Sekali lagi, kepercayaan yang baru kupeluk mulai retak. Ruangan rapat itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghantam dada seperti palu. Aku masih menatap berkas itu, lembaran yang membawa kembali semua ketakutanku yang dulu. Nama Raka tertera jelas, di atas tanda tangan hitam yang seolah menjadi bukti pengkhianatan kedua. Tanganku gemetar. Raka, apa ini? Raka menatap map itu seperti melihat sesuatu yang tak pernah ia kenal. Aku gak pernah tanda tangan, Alia. Sumpah Pak Dimas menatap kami dengan wajah tegang. Kami juga heran, Bu. Dokumen ini muncul sebulan lalu, tapi semua data biometrik cocok. Tanda tangan, sidik jari, semuanya milik Pak Raka. Aku menatapnya lekat-lekat, menahan air mata. Jadi maksudmu, seseorang memalsukan semua ini? Raka menelan ludah. Mungkin, aku gak tahu siapa, tapi aku janji, aku gak akan pernah ambil satu pun yang jadi hak kamu. Aku ingin percaya, aku benar-benar ingin percaya. Tapi bayangan malam penghinaan itu terus menghantuiku. Malam ketika dia diam membeku saat aku dijatuhkan. Luka itu membuatku takut menaruh kepercayaan lagi. Aku berdiri pelan, menutup map itu dengan tangan gemetar. Raka, aku butuh waktu lagi. Ia berusaha mendekat, tapi aku mundur satu langkah. Kali ini, biarkan aku selesaikan semuanya sendiri. Aku harus tahu siapa yang bermain di belakang semua ini. Aku meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh. Langkahku terasa berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Raka tidak mengejar, hanya berdiri diam di ambang pintu, menatapku pergi dengan mata merah yang basah oleh penyesalan. Beberapa hari berikutnya, aku memeriksa semua arsip perusahaan bersama Pak Dimas. Dan dari semua data yang ada, satu nama terus muncul, Laras. Ia ternyata masih memiliki akses ke sistem lama perusahaan. Sebagian tanda tangan elektronik yang digunakan untuk memalsukan dokumen berasal dari akunnya. Dadaku bergetar hebat saat membaca bukti itu. Aku merasa antara marah dan lega sekaligus. Marah karena permainan itu begitu kejam, tapi lega karena kebenaran akhirnya muncul. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan langkah lemah. Raka sedang duduk di teras sambil menimang Ryan. Wajahnya kusut, tapi matanya lembut. Begitu aku datang, ia berdiri. "Bagaimana?" tanyanya lirih. Aku menatapnya lama. "Bukan kamu, Raka." Semua ini ulah Laras. Raka menunduk dalam, lalu menarik napas panjang. Aku udah duga. Dia memang nggak akan berhenti sampai lihat kamu jatuh. Aku duduk perlahan di kursi bambu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari pekarangan. Raka menatapku, suaranya lirih, nyaris bergetar. "Alia, aku nggak butuh harta kamu. Aku cuma mau kamu tahu. Aku bertahan di dekatmu bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku masih cinta." Aku memejamkan mata. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes juga. Cinta itu gak cukup, Raka. Yang aku butuh itu rasa aman. Rasa percaya. Raka mengangguk, wajahnya menunduk dalam. Aku tahu, dan aku akan terus di sini sampai kamu bisa ngerasa aman lagi. Henning. Hanya suara Ryan yang tertawa kecil di pelukannya, seolah tidak tahu betapa rapuhnya dunia orang tuanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap Raka yang tertidur di lantai, di dekat ayunan bayi. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya benar-benar tenang. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kebohongan. Hanya seorang ayah yang sedang belajar menjadi laki-laki yang lebih baik. Aku memandang langit dari jendela, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang mengajarkan arti sabar dan percaya. Jangan biarkan hatiku tertutup lagi untuk kebaikan yang datang dari penyesalan." Sebuah ketenangan aneh mulai menyelimuti dadaku. Dan entah kenapa, malam itu terasa berbeda.
seperti hujan yang akhirnya berhenti setelah terlalu lama jatuh. Pagi itu matahari bersinar lembut, tapi hatiku masih diselimuti resah. Meski aku sudah tahu bahwa tanda tangan itu palsu, masih ada yang mengganjal. Aku ingin tahu bagaimana Laras bisa mendapat akses ke sistem perusahaan yang seharusnya sudah ditutup. Pak Dimas mengundangku ke kantor lagi. Ada sesuatu yang perlu ibu lihat sendiri, katanya di telepon dengan nada berat. Aku pun berangkat bersama Raka dan Ryan. Meski kami belum sepenuhnya pulih sebagai pasangan, aku tahu ia tulus melindungi kami sekarang. Sesampainya di sana, di ruang rapat yang sama, layar proyektor menampilkan rekaman kamera keamanan. Aku menahan napas. Dalam rekaman itu, terlihat seseorang yang memasuki ruangan keuangan di malam hari. Rambutnya panjang, mengenakan masker, tapi gelang di tangannya terlihat jelas. Gelang yang dulu sering kupakai, hadiah pernikahan dari Raka. "Apa itu aku?" tanyaku gemetar. Pak Dimas menggeleng. "Bukan, Bu. Ini orang yang menyamar menggunakan identitas ibu Iya, menekan tombol jeda, memperbesar gambar wajah wanita itu." Dan begitu masker itu dilepas, darahku serasa berhenti mengalir. Wajah itu jelas, Laras, tubuhku kaku. Raka berdiri dengan tangan mengepal, napasnya berat. Dia sengaja, Alia. Dia mau kamu dan aku saling benci lagi. Aku menatap layar itu lama. Di dalam dadaku, semua luka lama tiba-tiba mencair menjadi campuran antara sakit dan lega. Sakit karena kebencian Laras begitu dalam, tapi lega karena akhirnya kebenaran yang selama ini kusimpan di hati telah muncul ke permukaan. Pak Dimas menyerahkan dokumen baru. "Kami sudah laporkan ini ke pihak berwajib. Kemungkinan besar Laras akan ditangkap dalam beberapa hari." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Raka memegang pundakku. "Aku janji, kali ini aku gak akan diam. Aku akan lindungi kamu sampai semuanya selesai." Aku menatapnya. Tatapannya teguh, bukan lagi pandangan seorang suami yang ragu, tapi seorang laki-laki yang siap menebus segalanya dengan keberanian. Sore itu kami pulang. Langit mendung, tapi hatiku terasa ringan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku berdiri di teras sambil menatap pohon mangga yang daunnya bergoyang pelan. Ryan tertidur di gendonganku, dan Raka duduk di kursi bambu, menatapku dengan pandangan lembut yang lama hilang. "Alia," katanya perlahan, "kalau semua ini sudah selesai, aku cuma pengen satu hal." Aku menoleh. "Apa?" "Aku cuma pengen kamu gak takut lagi kalau lihat aku." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh begitu dalam. Aku menatap wajahnya lama, lalu berkata pelan, "Raka, aku udah gak takut. Aku cuma masih belajar percaya." Ia tersenyum. Itu sudah cukup bagiku. Kami tak banyak bicara lagi malam itu. Hujan turun perlahan, dan suara rintiknya menjadi musik yang menenangkan. Ryan mulai bergerak kecil dalam tidur, dan Raka membetulkan selimutnya dengan lembut. "Lihat," katanya lirih, "betapa damainya dia." Aku harap dia gak pernah tahu betapa rumitnya masa lalu orang tuanya. Aku menatap bayi kecil itu, lalu menjawab dengan suara nyaris berbisik. "Selama aku masih hidup, aku gak akan biarkan dia merasakan apa yang aku rasakan dulu." Raka menatapku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat matanya basah oleh air mata yang bukan penyesalan, melainkan rasa syukur. Keesokan harinya, kabar itu datang. Laras ditangkap. Ia kedapatan memalsukan identitas dan menandatangani beberapa dokumen ilegal atas nama keluarga kami. Saat membaca berita itu, aku tak merasa bangga atau puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Akhirnya, rantai masa lalu yang menjerat hidupku benar-benar terlepas. Malamnya, Raka datang dengan bunga mawar putih di tangan. "Boleh aku taruh di meja makan?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Boleh." Ia menatapku lama, seolah ingin berkata banyak hal, tapi memilih diam. Dan di dalam diam itu, aku merasa sesuatu yang baru tumbuh di antara kami. Bukan cinta yang terburu-buru,
tapi kepercayaan yang perlahan hidup kembali. Aku memandangi Ryan di pelukan, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau telah menuntun kami melewati badai. Kini ajarkan kami untuk menjaga langit ini agar tetap tenang." Di luar, hujan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, cahaya bulan masuk lewat jendela, menyinari wajah kami bertiga. Hangat, lembut, dan damai. Sudah 2 minggu berlalu sejak Laras ditangkap. Rumahku kini lebih tenang, lebih hangat. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali pintu diketuk. Tidak ada lagi tatapan penuh curiga setiap kali aku melihat ponsel berdering. Raka mulai tersenyum lagi, dan entah bagaimana, aku pun ikut belajar tersenyum. Pagi itu, matahari memantulkan cahaya lembut di jendela. Ryan sudah mulai belajar duduk. Tangannya yang kecil berusaha menggenggam mainan kain yang dijahit sendiri olehnya. Raka duduk di lantai, menatap anak kami dengan wajah penuh haru. "Lihat dia, Alia," katanya pelan. "Dia tumbuh lebih cepat dari yang kukira." Aku tersenyum. Mungkin karena dia kuat, seperti ayahnya. Raka menoleh, sedikit terkejut. Senyum kecil muncul di wajahnya. Aku dulu bukan siapa-siapa. Aku menatapnya lembut. Tapi kamu berusaha berubah. Itu jauh lebih berharga dari semua kesalahan. Ucapan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang tak bisa ditahan. Aku tahu, maaf tidak bisa diucapkan sekaligus. Tapi setiap hari kami sedang menenunnya perlahan, dengan kesabaran yang tumbuh dari luka. Siang itu, Bu Ratmi datang lagi. Kali ini ia membawa sekeranjang buah dan beberapa amplop kecil. "Ini untuk kamu dan cucuku," katanya. Aku menatapnya heran. "Apa ini, Bu?" "Ibu ingin bantu kamu dan Raka memulai usaha baru, biar kalian nggak kerja terlalu berat." Aku ingin menolak, tapi wajahnya yang tulus membuatku tak sanggup. "Terima kasih, Bu," jawabku pelan. Ia mengelus kepala Ryan dan berbisik, "Maafkan nenekmu yang dulu keras kepala, ya nak." Tangis kecil keluar dari bibir Bu Ratmi. Ia lalu memelukku erat, dan untuk pertama kalinya aku membalas pelukan itu tanpa ragu. Aku merasakan sesuatu dalam dadaku runtuh. Bukan dinding kebencian, tapi beban lama yang akhirnya lepas. Sore harinya, Raka mengajakku berjalan ke taman kecil di ujung jalan. Udara sore terasa sejuk, langit berwarna jingga keemasan. Kami duduk di bangku kayu, sementara Ryan tertidur di gendongan. Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. "Aku tahu, aku gak pantas minta ini," katanya dengan suara berat. "Tapi aku ingin kamu tahu, niatku sungguh-sungguh." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana berwarna perak. Bukan mewah, tapi memantulkan cahaya senja yang hangat. "Alia, maukah kamu menikah lagi denganku?" Aku menatapnya lama. Di dalam matanya tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ego. Hanya ada ketulusan seorang pria yang rela menunggu dan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi aku juga tahu, maaf bukan berarti kembali begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Raka, aku belum siap jadi istri seperti dulu. Tapi aku mau jadi teman hidupmu. Kita mulai dari awal, tanpa janji besar, tanpa luka lama." Raka tersenyum, matanya basah. Ia memegang tanganku erat. "Itu lebih dari cukup, Alia. Aku akan jaga kepercayaan ini. Sekecil apapun kami berdua terdiam, menatap langit yang mulai berganti warna. Burung-burung melintas pulang, dan suara azan maghrib berkumandang lembut dari kejauhan. Suara itu seperti panggilan yang menenangkan hati. Raka menatapku dan berbisik lirih. "Dulu aku kehilangan kamu karena kesombongan. Sekarang aku belajar, cinta itu bukan soal memiliki, tapi menjaga." Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa suara. "Dan aku belajar," balasku pelan, "bahwa memaafkan bukan tanda lemah, tapi cara Allah menyembuhkan hati." Kami tersenyum di bawah langit jingga yang perlahan menjadi malam. Hujan kecil turun sebentar, membasahi ujung rambut kami,
tapi tak ada yang berlari mencari tempat berteduh. Hujan itu terasa hangat, seperti berkah yang menetes pelan dari langit setelah badai panjang berlalu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku menatap wajah Raka tanpa rasa takut. Dan di dalam hati, aku berbisik, "Ya Allah, jika ini memang jalanmu, maka biarkan cinta ini tumbuh perlahan, tanpa luka, tanpa kebencian." Hari-hari setelah itu terasa jauh lebih damai. Aku mulai terbiasa melihat Raka di rumah setiap pagi, membantu menyiapkan bubur untuk Ryan, lalu mencuci piring dengan canggung tapi penuh semangat. Setiap gerakannya kini terasa berbeda, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh amarah, tapi pelan, hati-hati, seperti seseorang yang sedang menata ulang kehidupannya dari awal. Aku pun mulai menata hatiku perlahan. Aku tidak lagi menatapnya dengan curiga. Meski terkadang luka, masa lalu masih menyentuh seperti bayangan yang datang di malam hari. Tapi setiap kali aku melihat Ryan tertawa di pangkuannya, aku tahu, mungkin ini memang cara Allah menyembuhkan kami. Suatu pagi, Raka datang dengan membawa kertas besar dan spidol. "Aku punya ide," katanya dengan wajah cerah. "Apalagi kali ini?" tanyaku sambil tersenyum. "Rencana hidup baru," jawabnya. Ia menulis besar di kertas itu, "Rumah Bahagia Raka and Alia." Lalu di bawahnya, ia menulis daftar sederhana. Bangun pagi dengan doa, tidak tidur dalam keadaan marah, tidak membicarakan masa lalu kecuali untuk bersyukur, selalu peluk Ryan setiap hari. Aku menatap tulisan itu lama, hatiku hangat, seperti disentuh dengan lembut oleh sesuatu yang dulu kupikir sudah mati. "Raka," kataku perlahan, "kamu berubah banyak." Ia tersenyum kecil. "Aku gak mau kehilangan kamu 2 kali." Setiap hari terasa seperti lembar baru. Kami mulai bekerja bersama. Aku kembali menjahit, sementara Raka memperbaiki motor-motor pelanggan di halaman depan rumah. Kadang suara tawa kami bercampur dengan suara mesin, dan itu menjadi musik baru bagi kehidupanku. Suatu sore, aku melihat Raka menidurkan Ryan di ayunan. Ia menatap anak kecil itu dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh syukur. "Dulu aku kira bahagia itu uang dan penghormatan," katanya lirih. "Tapi ternyata cuma butuh momen kayak gini, Lia. Rumah kecil, istri yang tersenyum, dan anak yang sehat." Aku hanya bisa menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu baru sadar sekarang?" Ia mengangguk pelan. "Terlambat ya?" "Tidak," jawabku. "Selama kamu sadar sebelum kehilangan segalanya, itu belum terlambat." Malamnya, aku duduk di depan cermin sambil menyisir rambut. Aku melihat bayangan diriku dulu, wanita yang pernah menangis di tengah hujan, diusir dan dihinakan. Tapi kini, di pantulan kaca itu, aku melihat seseorang yang berbeda. Seorang ibu, seorang perempuan yang bisa tersenyum lagi. Raka datang dari belakang membawa secangkir teh hangat. "Untuk kamu," katanya. Aku menatapnya. "Kamu tahu, dulu aku pikir aku gak akan bisa percaya lagi sama kamu." Raka menunduk. "Aku juga pikir kamu gak akan mau lihat wajahku lagi." Kami tertawa kecil, lalu hening sejenak. Aku menatapnya lama, dan kali ini aku berkata dengan hati yang tenang. "Raka, aku mau kita mulai benar-benar dari awal. Bukan sebagai pasangan yang memperbaiki masa lalu, tapi sebagai 2 orang yang sama-sama ingin belajar menjadi lebih baik." Ia mengangguk pelan, lalu menjawab, "Aku siap, Alia." Malam itu kami duduk berdua di teras, menatap bintang-bintang yang perlahan bermunculan. Udara dingin, tapi suasananya hangat. Ryan tertidur di dalam, dan rumah kecil kami terasa seperti surga paling damai di dunia. Aku menggenggam tangan Raka, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. "Kamu tahu," kataku pelan, "dulu aku sering bertanya-tanya, kenapa Allah membiarkan aku melalui semua itu. Tapi sekarang aku paham. Mungkin karena hanya dari luka, kita bisa benar-benar belajar arti sabar." Raka menatapku lembut, dan dari penyesalan, aku belajar arti setia. Kami tersenyum.
Tidak ada janji besar malam itu. Tidak ada sumpah yang diucapkan. Hanya dua hati yang perlahan saling menemukan jalannya kembali. Dan di bawah langit yang tenang, aku berbisik dalam hati, terima kasih, ya Allah. Karena dari air mata dan kehancuran, Engkau tumbuhkan cinta yang baru. Cinta yang tahu arti memaafkan. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Langit biru cerah tanpa awan, seakan ikut merayakan kedamaian yang perlahan hadir di rumah kecil kami. Aku menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan teh hangat. Sementara Raka menjemur pakaian di halaman sambil bersenandung pelan. Ryan duduk di tikar dengan mainan kayunya, tertawa setiap kali melihat ayahnya berpura-pura tersandung. Semua terasa ringan, seolah luka yang dulu menghancurkan kini hanya tinggal bekas yang tak lagi menyakitkan. Namun, seperti hidup yang selalu punya cara menguji keikhlasan, hari itu Allah kembali menyiapkan ujian kecil untuk kami. Telepon berdering. Aku mengangkatnya. Suara di seberang terdengar tergesa. Bu Alia, kami dari pihak pengadilan. Kami ingin memberitahu bahwa sidang kasus Laras akan dimulai besok pagi. Anda diminta hadir sebagai saksi utama. Tanganku refleks menggenggam gagang telepon lebih erat. Setelah lama mencoba melupakan semuanya, kini aku harus kembali melihat wajah yang pernah menarik jilbabku dengan penuh kebencian itu. Sore harinya, aku menceritakannya pada Raka. Ia diam lama, lalu berkata, "Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu enggak sendirian. Aku akan ikut." Aku mengangguk pelan. "Aku enggak takut, Raka. Aku cuma takut kebencian itu muncul lagi." Raka tersenyum lembut. "Kalau kamu bisa memaafkan aku, kamu pasti bisa memaafkan siapapun." Keesokan paginya, ruang sidang terasa dingin. Laras duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang jauh berbeda dari dulu. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Tatapan sombongnya yang dulu menyakitkan kini tak lagi ada. Ia menunduk, tidak berani menatapku. Hakim memintaku maju memberi keterangan. Suaraku bergetar di awal, tapi perlahan menjadi tegas. Aku menceritakan semua yang terjadi, tanpa amarah, tanpa air mata. Aku hanya ingin kebenaran berdiri tanpa kebencian. Saat semua selesai, hakim memberi kesempatan terakhir bagi Laras untuk berbicara. Ia berdiri pelan, suaranya serak. "Saya minta maaf, Bu Alia. Saya iri pada Anda. Saya pikir menghancurkan hidup Anda akan membuat saya bahagia. Tapi ternyata, yang hancur malah saya sendiri." Ruangan hening. Aku menatap wajahnya, lalu menunduk pelan. Aku tidak berkata banyak, hanya satu kalimat sederhana. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama." Laras menangis. Bukan tangis keras, tapi tangis seseorang yang akhirnya sadar pada kesalahan yang tak bisa diulang. Raka menggenggam tanganku erat saat kami keluar dari ruang sidang. Aku menatapnya dan tersenyum kecil. Rasanya, dada ini lega sekali. Raka mengangguk. "Karena kamu melepaskan semuanya, Alia. Termasuk masa lalu kami berjalan keluar, menembus cahaya matahari yang hangat. Ryan tertidur di gendongan, dan aku merasakan sesuatu yang baru dalam hidupku. Bukan hanya ketenangan, tapi kebebasan." Malam itu, di rumah, aku berdiri di depan jendela. Raka menghampiri dari belakang, memelukku lembut. "Terima kasih sudah kuat, Alia," bisiknya. Aku memegang tangannya, lalu menjawab, "Kita berdua yang kuat, Raka. Kita sama-sama jatuh, tapi kita juga sama-sama bangkit." Ia mencium ubun-ubunku, lalu berbisik, "Besok aku mau ajak kamu ke tempat yang dulu bikin kita jatuh." Aku menoleh, heran. "Untuk apa?" "Untuk menutupnya. Biar kamu gak ingat tempat itu dengan air mata, tapi dengan senyum." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin benar, luka tidak akan pernah hilang jika tidak dihadapi. Malam itu aku menatap Ryan yang tidur nyenyak, dan dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan arti maaf. Kini bimbinglah langkah kami menuju hidup yang penuh ketulusan." Dan di luar sana, hujan turun lembut, membasahi bumi dengan tenang.
Seolah langit pun tahu bahwa setelah setiap badai, selalu ada kedamaian yang menunggu. Pagi itu, udara segar membawa aroma embun dan tanah basah. Raka menepati janjinya. Ia mengajakku kembali ke rumah besar tempat segalanya dulu berawal. Rumah mertuaku, tempat aku dijatuhkan di depan banyak orang. Tempat air mataku pertama kali jatuh ke lantai yang dingin. Langkahku sedikit gemetar, tapi tidak lagi karena takut. Kini aku datang bukan sebagai istri yang dihinakan, tapi sebagai perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalu. Rumah itu tampak berbeda. Catnya mulai pudar, halaman tak serapi dulu. Tapi di depan pintu, Bu Ratmi sudah berdiri dengan wajah lembut. Ia menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum. "Kamu datang juga, Nak?" Aku mengangguk dan membalas senyumnya. Raka memegang tanganku erat, seolah ingin memastikan aku kuat menghadapi kenangan itu. Bu Ratmi mempersilakan kami masuk. Di ruang tamu, semuanya masih sama. Kursi kayu dengan ukiran tua, foto-foto keluarga di dinding, dan aroma kayu manis dari dapur yang dulu selalu kurindukan. Kami duduk bersama. Tak ada kata panjang, hanya percakapan kecil yang penuh ketulusan. Bu Ratmi memandangi Ryan yang digendong Raka, dan tersenyum sambil berbisik, "Dulu ibu takut kehilangan anak laki-laki ibu. Tapi ternyata yang ibu hampir kehilangan justru keluarga seutuhnya." Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menghangat di pelupuk. "Bu, terima kasih sudah mau memperbaiki semuanya." Ia menggeleng pelan. "Bukan aku, Nak. Allah yang mempertemukan kita lagi dengan hati yang sudah luluh." Kami bertiga diam cukup lama. Suara burung gereja dari luar jendela mengisi keheningan itu, lembut dan menenangkan. Untuk pertama kalinya, ruangan itu tidak lagi menakutkan bagiku. Menjelang siang, Raka mengajakku keluar ke halaman belakang rumah. Di tempat itulah dulu aku terjatuh saat jilbabku ditarik, saat semua harga diriku terasa hilang. Kini aku berdiri di titik yang sama, menatap tanah yang dulu basah oleh air mataku, tapi kini disinari cahaya matahari yang hangat. "Masih ingat?" tanya Raka pelan. Aku mengangguk. "Terlalu jelas untuk dilupakan." Ia mendekat, menatap mataku dalam-dalam. "Alia, aku janji, seumur hidupku aku gak akan biarkan kamu jatuh lagi, bahkan kalau dunia berbalik arah sekalipun." Aku terdiam. Lalu tanpa sadar, air mataku jatuh satu demi satu. Tapi kali ini bukan air mata sakit. Ini air mata lega. Air mata yang menandai akhir dari perjalanan panjang penuh luka. Aku menatap Raka, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah lama memaafkanmu, Raka. Dan hari ini, aku juga memaafkan diriku sendiri." Raka memelukku erat. Tidak seperti dulu, pelukan kali ini terasa aman, tenang, dan nyata. Ryan tertawa kecil di pelukannya. Suaranya menggema di halaman rumah yang dulu penuh teriakan. Aku menatap langit biru yang bersih dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah mengganti setiap air mata dengan kedamaian yang tak ternilai." Beberapa bulan kemudian, rumah kami berubah menjadi tempat yang ramai dan penuh tawa. Raka membuka bengkel kecil di depan rumah, sementara aku membuka jasa menjahit. Bu Ratmi sering datang membantu menjaga Ryan. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi masa lalu yang menghantui. Kadang aku masih menatap ke arah jendela di sore hari, mengingat semuanya, tapi kali ini tanpa perih. Aku hanya tersenyum, karena semua luka itu telah menjadi bagian dari perjalanan menuju bahagia yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di teras bersama Raka. Langit dipenuhi bintang, udara tenang, dan suara jangkrik terdengar lembut di kejauhan. Raka menggenggam tanganku. "Kamu tahu, Alia, aku dulu berpikir cinta itu harus sempurna. Tapi ternyata cinta sejati justru tumbuh dari dua orang yang saling memaafkan." Aku menatapnya sambil tersenyum. Dan aku belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia hanya menunda kebahagiaan sampai kita siap untuk menerimanya. Kami berdua memandang langit, dalam diam yang penuh rasa syukur.
Aku menunduk pada Ryan yang tidur di pangkuanku, lalu menatap Raka yang tersenyum damai di sampingku. Dalam hati aku tahu, inilah akhir dari perjalanan panjang yang dulu begitu menyakitkan. Akhir yang bukan tentang balas dendam, tapi tentang kedamaian yang lahir dari maaf. Aku memejamkan mata dan berbisik lembut. Terima kasih ya Allah, karena dari luka, Engkau menumbuhkan cinta yang paling tulus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar pulang. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.